semua. Hai teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masalah kesehatan mental mengenai artikel kesehatan tugas bahasa Indonesia di bawah ajaran Ibu Suaibah SPD MMInov. Nah, tanpa berlama-lama, yuk simak videonya. Saudara diduga depresi lantaran kehilangan pekerjaan di masa pandemi COVID-19, seorang pemuda nekat bunuh diri menjadi sorotan masyarakat beberapa hari terakhir. Hal ini terjadi setelah adanya kasus di satu keluarga. Belum meninggal, korban sempat menjalani perawatan. Untuk sementara ini korban diduga mengalami depresi hingga nekat meloncat dan terjatuh di area parkir. Sebelum itu, pasti teman-teman semua sudah tidak asing kan dengan kalimat kesehatan mental. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman semua yang belum mengetahui apa sih kesehatan mental itu. Nah, tanpa berlama-lama, yuk simak videonya. Kesehatan mental merujuk pada kondisi emosional, psikologis, dan sosial seseorang yang memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Kesehatan mental yang baik memungkinkan individu untuk mengatasi stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat keputusan dengan bijak. Salah satu masalah kesehatan mental yang banyak terjadi di lingkungan sekitar kita adalah depresi. Depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat atau kegembiraan dalam aktivitas yang biasanya menyenangkan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi suasana hati, tetapi juga dapat memengaruhi cara berpikir, berperilaku, serta kesehatan fisik seseorang. Nah, di video kali ini saya akan membahas masalah depresi terkhususnya pada anak dan remaja. Yang pertama, depresi terhadap anak. Mental anak seperti tubuh atau fisiknya juga masih dalam proses pertumbuhan. Jika pertumbuhan ini kerap terganggu dengan kondisi mental yang tidak pernah ditangani, mereka dapat mengalami gangguan kejiwaan yang serius. Bukan hanya menyendiri atau menutup diri saja, gejala umum munculnya masalah ini adalah kesulitan tidur, nafsu makan menjadi lebih cepat atau berkurang dari bulan sebelumnya, hingga sering merasakan lelah meski tidak beraktivitas berat sama sekali. Dan yang kedua adalah depresi pada remaja. Sama seperti anak, orang dewasa Indonesia cenderung mengabaikan kesehatan remaja yang dirasa tidak memiliki tanggung jawab sebesar orang dewasa. Pada usia remaja, anak akan lebih berisiko menderita depresi ketika mereka sudah mengenal lingkungan kehidupan dan cinta yang lebih luas. Beberapa pemicunya juga dapat berasal dari kesadaran akan citra diri. Dengan meluaskan lingkar sosial remaja, mereka juga akan menemukan banyak jati diri orang lain untuk dibandingkan dengan diri sendiri. Hal ini rentan untuk memicu ketidakpercayaan diri yang dapat berujung sebagai depresi. Gangguan pada remaja sebenarnya lebih mudah terdeteksi dibandingkan anak-anak. Walaupun dalam usia ini, remaja seringkali menarik diri dari orang tua dan keluarga. Mereka akan dapat mengekspresikan diri dengan lebih komprehensif dalam komunikasi terbuka. Nah, adapun beberapa gejala awal yang perlu diwaspadai pada remaja adalah emosi tak terkontrol terhadap hal-hal sederhana, kehilangan minat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, menurunnya konsentrasi dan umumnya prestasi, sulit tidur dan insomnia, mudah merasa lelah, sering sakit kepala atau sakit perut, tidak nafsu makan atau justru makan berlebihan. Resiko terbesar depresi pada usia remaja adalah penyalahgunaan obat-obatan hingga melakukan hal yang menyimpang. Oleh karena itu, cobalah memperhatikan tingkah laku dari remaja. Walau anak remaja sudah punya dunianya sendiri, mereka tetap membutuhkan keluarga. Depresi merupakan masalah kesehatan yang cukup serius dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Nah, adapun cara mengatasi masalah depresi, yang pertama konsultasi dengan profesional kesehatan, yaitu dengan cara terapi psikologis, terapi seperti cognitive behavioral therapy atau psikoterapi dapat membantu individu mengidentifikasi pola pikir negatif atau mengubahnya. Yang kedua, dukungan sosial. Berbicara dengan keluarga atau teman-teman dapat memberikan dukungan emosional yang sangat berarti.
Terkadang berbagi perasaan dengan orang yang dipercaya dapat meringankan beban psikologis. Dia mengatur pola makan dan tidur. Pola makan sehat sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Tidur yang cukup juga penting. Kurang tidur dapat memperburuk gejala depresi. Usahakan untuk tidur sekitar 7-9 jam untuk rutinitas tidur yang konsisten. Selanjutnya, aktivitas fisik dan olahraga. Olahraga teratur dapat membantu melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan yang berfungsi untuk memperbaiki suasana hati. Selanjutnya, meningkatkan aktivitas sosial. Coba untuk terlibat dalam kegiatan sosial, meskipun perasaan Anda mungkin tidak mendukung. Kadang-kadang, berinteraksi dengan orang lain atau terlibat dalam kegiatan yang bermakna dapat mengurangi perasaan sedih. Selanjutnya, membuat tujuan kecil dan realistis. Saat merasa terpuruk, mungkin sulit untuk melihat tujuan besar. Membuat tujuan kecil dan dapat dicapai setiap hari seperti bangun dan mandi atau keluar rumah untuk berjalan-jalan dapat membantu Anda merasa lebih baik atau berdaya. Nah, depresi adalah penyakit yang kompleks, tetapi dengan pendekatan yang tepat, penderita dapat pulih atau mengelola gejalanya dengan lebih baik. Langkah pertama adalah mengenali gejala dan mencari bantuan, baik dari teman, keluarga, atau profesional medis. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari aku mengenai seberapa penting menjaga kesehatan mental kita, terkhususnya kepada penderita depresi. Akhir kata dari saya, semoga kita semua dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.